Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vina Mardatila dari Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana SIM dalam manajemen operasi. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Simak terus ya. Yang pertama, konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi, yakni satu, pengertian sistem informasi dan manajemen. Kita harus tahu dulu apa sih sistem itu. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian, subsistem, atau komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain, dan dengan keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan. Kemudian ada informasi. Informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses pembuatan keputusan, misalnya pengetahuan, fakta, data, angka, dan lain sebagainya. Informasi bermakna bagi pimpinan untuk membuat keputusan atau untuk mempengaruhi tingkah laku. Kemudian ada manajemen. Manajemen banyak definisinya, tapi pada prinsipnya merupakan proses kegiatan dari seseorang, pimpinan, atau manajer yang harus dilakukan dengan menggunakan pemikiran, baik secara ilmiah maupun secara praktis, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui jalinan hubungan kerjasama dengan orang lain sebagai sumber-sumber yang bermanfaat dengan cara yang setepat-tepatnya. Adapun pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM itu sendiri ialah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional, terpadu maupun mentransformasi data sehingga menjadi informasi melalui serangkaian cara untuk meningkatkan produktivitas kita yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan Giorgio M. Scott di atas, dapat digarisbawahi sebagai berikut. 1. Sistem informasi manajemen adalah menyeluruh. Dikatakan menyeluruh dapat dimaknai sebagai serba melingkupi, karena dalam SIM termasuk SIM pemroses, transaksi, dan sistem-sistem yang utama dirancang bagi para manajer di beberapa tingkatan. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah terkoordinasi. Sebuah SIM tidak dikelola dari satu titik pusat organisasi. Ada berbagai departemen pengguna, departemen pemroses data, dan fungsi pengelola data yang terpisah. Bahkan yang lainnya mungkin memiliki hak atas bagian tertentu dari sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem informasi manajemen memiliki subsistem informasi, yakni serangkaian subsistem atau sistem komponen setengah terpisah. Hal itu merupakan bagian dari keseluruhan dan sistem yang terpadu. Dalam operasionalnya, masing-masing dari subsistem menyumbang tercapainya sasaran sistem informasi manajemen dan organisasi. Kemudian yang keempat, sistem informasi manajemen terintegrasi secara rasional. Subsistem adalah terpadu, sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Integrasi ini dilakukan dengan melewatkan data di antara sistem-sistem tersebut. Yang kelima, sistem informasi manajemen mentransformasikan data ke dalam informasi dengan berbagai cara. Berbagai cara yang dilakukan dalam sistem informasi manajemen harus mentransformasikan data ke dalam sistem informasi yang ditentukan oleh sifat personal organisasi, sifat tugas informasi ditujukan, dan pengharapan dari penerima eksternal atas informasi. Yang keenam, SIM meningkatkan produktivitas. Dalam kapasitas SIM mampu melaksanakan tugas rutin seperti penyimpanan dokumen secara efisien, memberikan layanan terbaik bagi organisasi, eksternal, dan individu, serta memberikan peringatan dini tentang masalah internal dan ancaman eksternal. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen sesuai dengan sifat dan gaya manajer. Pada prinsipnya, suatu SIM dikembangkan melalui pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personel yang akan menggunakannya, termasuk juga sumbangan yang diberikan oleh para manajer. Yang kedelapan, sistem informasi manajemen menggunakan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebuah sistem informasi manajemen harus dirancang agar sesuai dengan toleransi terhadap kecepatan, relevansi, dan ketepatan informasi.
Toleransi ini bervariasi dari satu tugas ke tugas lainnya, dan dari satu lapis ke lapis lainnya dalam organisasi. Kemudian, sumber daya sistem informasi. Menurut O'Brien, pada tahun 2005, sistem informasi atau biasa disebut dengan SI merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebabkan informasi dalam sebuah organisasi. Adapun konsep-konsepnya yakni 1. Konsep-konsep dasar yang meliputi teknis, bisnis, dan manajerial, termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Kemudian 2. Teknologi informasi, yaitu konsep-konsep utama, pengembangan, dan berbagai isu manajemen teknologi informasi meliputi hardware, software, jaringan, manajemen, dan banyak teknologi berbasis internet. 3. Aplikasi bisnis, yaitu penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat, proses pengembangan, yaitu cara para praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen, yaitu tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakaian akhir, perusahaan, dan global bisnis. Adapun peranan strategis dari SIM dalam operasional perusahaan, yakni sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi, antara lain sebagai berikut. 1. Sistem informasi untuk operasi bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Kemudian yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Yang ketiga, sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu yang lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kemudian, yang keempat, sistem informasi dan rantai nilai atau value chain. Konsep ini memandang perusahaan sebagai sebuah rantai dari aktivitas dasar yang menambah nilai suatu produk atau jasa, sehingga memperluas batas dari nilai tersebut. Konsep rantai nilai dapat membantu manajer dalam memutuskan tempat dan cara menggunakan kemampuan strategis dari teknologi sistem informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem informasi strategis dan end user managerial. Pada prinsipnya, fungsi dari sistem informasi tidak hanya memproses transaksi, penyedia informasi, atau alat untuk pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya, sistem informasi dapat berfungsi untuk menolong end user managerial, membantu senjata yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk menghadapi tantangan dari persaingan yang ketat. Lingkungan dan keputusan bisnis. 1. Lingkungan operasional. Perusahaan harus melakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang kompetitif. Untuk mengidentifikasi pesaing, perusahaan dapat menggunakan matriks profil persaingan. Dalam matriks tersebut, menggunakan faktor sukses kritis yang terdiri atas periklanan, kualitas produk, daya saing harga, manajemen, posisi keuangan,
loyalitas pelanggan, ekspansi global, dan pangsa pasar. Masing-masing faktor sukses kritis diberi bobot dan level. Apabila level mempunyai kekuatan besar mendapat angka 4, kekuatan kecil memperoleh 3, kelemahan kecil 2, dan kelemahan besar mempunyai angka 1. Nilainya diperoleh dari perkalian antara bobot dan level. Kemudian yang kedua, lingkungan industri. Dalam lingkungan industri domestik atau internasional menghasilkan barang atau jasa, aturan persaingan tercakup dalam 5 faktor persaingan, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk substitusi, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-penawar pemasok, dan persaingan di antara para pesaing yang ada. Yang ketiga, lingkungan jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis lingkungan jauh digunakan oleh perusahaan yang mampu menjawab dengan menyerang ataupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman. Perubahan di lingkungan jauh dapat mempengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen untuk produk industri serta jasa konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan chat pribadi ke sosmed saya yang tertera pada layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.